Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ilman ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Para pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesempatan untuk meneruskan kajian dari pembahasan tentang adab atau keterangan adab bagi pengemban Al-Quran, ya, dalam kitabnya Imam Nawawi, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada Allah atas karunia kesempatan, atas karunia waktu, ya, untuk melanjutkan kajian ini, ya, karena di tengah-tengah kesibukan kita, ya, kadang untuk mempelajari, membaca kitab, mentelaah kitab, kemudian menghayati apa dari kandungan apa dari kitab yang kita baca, itu tidak semua orang berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan itu, mempelajari kitab, mentelaah kitab. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang sebelumnya sudah sampai pada pembahasan tentang adab seorang muta'allim, seorang penghafal Al-Quran sebagai murid, ya, ketika berguru kepada syekhnya, kepada alimnya, kepada gurunya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini, yaqul wa min adabihi an yatahammala jafwata asy-syaikhi wa su'a khalqihi wa la yasuddahu dhalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Dan termasuk dari adab seorang muta'allim, seorang santri penghafal Al-Quran, ya, adalah hendaknya dia yatahammal, ya, tetap sabar, ya, tetap membawa rasa sabar, ya, jafwatas syekh, pada sikap kerasnya atau sikap mungkin tegasnya, ya, kalau kita bahasakan dengan keras itu, ya, kadang beberapa mu'allim itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada karakter dalamnya ketika menyampaikan mungkin bisa berlemah lembut, ya. Tapi juga kadang ada beberapa mu'allim itu muncul karakter aslinya di hadapan santri, yaitu jafwah, yaitu keras, ya, jafwatas syekh wa su'a khalqihi, dan keburukan dari akhlaknya. Maksud dari mu'alif rahimahullah menyampaikan bab ini atau menyampaikan tentang makna ini adalah karena perihal seorang muslim itu hendaknya dia memaafkan. Asli dari perihal seorang mukmin itu adalah memaafkan atau iltimasul ma'adzir, ya, mencari tidak menghiraukan sebuah kesalahan mukmin yang lain, ya, lebih bisa memaafkan, ya, sehingga ini termasuk dari akhlak seorang muslim, apalagi kalau hal itu dilakukan oleh seorang guru, ya. Ketika seorang guru mungkin salah kepada muridnya, maka seorang guru, seorang muallim lebih berhak mendapatkan perlakuan pemberian maaf dari seorang murid, begitu, ya. Bukan karena guru itu kemudian
terbebas dari salah dan terbebas dari dosa, bukan. Tapi karena muallim itu berjasa. Muallim itu dia adalah seseorang yang memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, berjasa dalam mentakdib, dalam memperbaiki akhlak dari seorang santri, seorang siswa, ya. Maka ditemui kadang ada beberapa hal tidak berkenan, ya, ketika itu dari muallim, dari guru, mungkin sifatnya yang agak kasar, ya. Nah, ini seyogianya seorang talibul ilm hendaknya tidak kemudian mengambil hati secara lebih, begitu ya, tidak kemudian membenci gurunya. Dari dahulu, ya, disebutkan oleh para ulama yang membahas tentang akhlak seorang muta'allim, hal demikian adalah sebuah keharusan bagi seorang muta'allim, bagi seseorang siswa. Ya, termasuk adab kepada guru adalah memaafkan gurunya ketika ditemui beberapa perilaku yang kurang berkenan, beberapa perilaku yang mungkin dirasa oleh seorang murid terlalu keras atau jafwah tadi, ya, atau kasar, wasu'u khalqihi, atau mungkin beberapa sifat yang jelek, beberapa sifat yang tidak baik. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi, dan kemudian tidak menghalangi bagi seorang murid, ya, untuk tetap terus mulazamah bersamanya, untuk tetap terus belajar, duduk, ya, mengambil ilmu pada syekhnya. Wa i'tiqadi kamalihi, dan tidak pula menghalangi keyakinan atau anggapan bahwa gurunya adalah kurang dari akhlaknya, tidak sempurna akhlaknya, ya. Jadi ya, kekurangan dari seorang muallim ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri. Kadang seorang muallim melakukan kesalahan, dan tetapi murid ketika melihat muallim melakukan kesalahan, hendaknya tidak menghalanginya untuk terus belajar bersamanya, untuk terus mengambil ilmu darinya, dan untuk terus menganggap bahwa gurunya lebih baik darinya. Wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruha al-fasad ta'wilatin sahihatin, ya. Dan kemudian seorang murid itu ketika gurunya berperilaku tidak baik atau kasar tadi, ya, kemudian mentakwilkan dari perbuatannya, perbuatan gurunya, dari perkataan gurunya, allati zahiruha fasad, allati zahiruha al-fasad, yang mana secara zahirnya terlihat itu adalah tidak baik, rusak, ya, sesuatu yang merusak. Ta'wilatin sahihah, kemudian ditakwilkan oleh muridnya dengan kemudian ditafsirkan atau dipahami oleh murid-muridnya dengan pemahaman yang beraneka ragam. Oh, ternyata guru ini begini, kemudian menyimpulkan di luar dari satu kesalahan, kemudian malah ditakwilkan dengan beberapa kesalahan yang lainnya, 2, 3, 4, kemudian dighibah, diceritakan kejelekan muallimnya di hadapan temannya yang lain. Ini tidak boleh, ya. Fama ya'jizu an dzalika illa qalilut taufiqi aw adamihi aw adimihi, ya. Siapa yang lemah dari untuk memaafkan gurunya yang berlaku salah tadi, maka mereka itu, kata Imam Nawawi, qalilut taufiq, adalah orang-orang yang sedikit mendapatkan taufik atau bahkan tidak mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jafahu syekh, ya, maka kemudian tatkala jafahu syekh, syekhnya marah kepadanya atau berperilaku kasar kepadanya, ibtada'a huwa bil i'tizari ila syekh, hendaknya siswa yang memulai untuk mengajukan i'tizarnya, menyampaikan alasannya kenapa demikian, ya, kepada syekhnya, ya. Jadi kalau gurunya salah, malah justru muridnya yang itu i'tizar dulu kepada syekhnya. Ini mengajarkan begini,
kepada kita agar kita tetap ketika posisi kita sebagai seorang muta'allim, seorang murid, seorang siswa, tetap tawadhu di depan muallimnya, ya. Bahkan hal seperti ini jika muallimnya salah pun tetap diminta untuk muridnya yang memohon maaf dulu kepada gurunya. Wa azharu anna dzanba lahu wal utba alaihi falidzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah wa anqa liqalbi syekh, ya. Jadi di sini disampaikan, ya, bahwa termasuk tanda seorang murid itu mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, atau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah adalah apa? Ketika seseorang murid itu, ya, membawa aib gurunya atau tidak terima dengan sikap gurunya, kemudian dibahas terus, ya, kemudian membuat dirinya lari dari guru tersebut, tidak mau belajar lagi kepadanya, ya, ini justru adalah bentuk sedikitnya petunjuk dari Allah yang diberikan kepadanya, atau mungkin bahkan dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka jika ada kesalahan dari seorang muallim, hendaknya muta'allim atau siswa lebih awal meminta maaf kepada gurunya, ya. Kemudian azharu anna dzanba lahu, kalau bisa kemudian menyampaikan bahwa kesalahan itu berasal dari muridnya dulu, ya. Wal utbah alaihi, dan celaka atau celaan itu pada dirinya sebelum pada muallimnya, ya. Falidzalika anfa'u fid dunya wal akhirah. Kalau bisa bersikap demikian akan lebih bermanfaat bagi muta'allim tersebut, bagi siswa tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Wa anqa liqalbi syekh, dan lebih bisa menjaga hati seorang gurunya. Artinya apa? Dibutuhkan sifat tawadhu seorang muta'allim, seorang siswa di hadapan gurunya. Padahal ya, kadang seorang muallim itu berbuat salah atau kasar, gitu ya, yang mungkin murid belum bisa menerima, ya, tetapi diminta untuk bersabar dulu, ya, karena posisi dia adalah muallim. Seyogianya bagi muta'allim untuk meminta maaf terlebih dahulu. Waqad qalu, ya, dan para salaf mereka telah berkata, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umruhu fi imayatil jahalah, ya. Siapa yang tidak bersabar pada hinanya dalam mempelajari ilmu, dalam belajar, ya, baqiya umruhu, umurnya akan tersisa fi imayatil jahalah, pada kegelapan, kejahiliahan, ya. Jadi memang kadang proses belajar itu dituntut sabar, dituntut harus berkorban, ya, berkorban perasaan, berkorban bahkan kadang harus berkorban menggunakan jiwa, ya, harta dan raga, ya, dalam proses belajar ini, ya. Tetapi ketahuilah itu untuk menuju kepada kemuliaan, ya. Ketika belajar kemudian dengan hiruk pikuk permasalahan yang banyak itu, ya, itu tetap dia mulia, ya, maka dituntut untuk tetap bersabar meskipun kadang harus menemui sosok mu'alim yang berlaku salah. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya, dan barang siapa yang bersabar, ya, atas kondisi ini, ya, atas mungkin kadang ketika belajar harus menghinakan diri dulu, ya, merendahkan diri dulu di hadapan muallim, ya. Siapa yang bersabar dengan demikian, ala amrohu ila izzil akhirati wad dunya, ya, dia akan terbawa kepada kedudukan kemuliaan baik di akhirat maupun di dunia. Wa minhul atharul masyhur 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari permasalahan ini, dari hal ini ada athar yang sangat masyhur yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Dhulliltu taliban fa'uziztu matluban." Ya, "Dhulliltu taliban fa'uziztu matluban." Ya, aku telah menghinakan diri, ya, telah hina dulu waktu aku belajar, ya.
ketika aku menjadi seorang siswa, taliban, ketika aku sedang menuntut ilmu, aku pernah merasakan kehinaan waktu itu. Fa'uziztu matluban, maka kemudian aku dibawa kepada kedudukan mulia, ya, dan matlub, ya, ketika sudah sampai pada derajat kemuliaan, dia sekarang posisinya banyak diminta ilmunya oleh orang yang lain, ya. Ini athar masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, menyatakan bahwa seorang siswa, ya, seorang murid, ya, seorang muta'allimul Quran, ya, orang yang belajar Al-Quran, ya, harus siap merasa susah, harus siap kadang terbawa pada kondisi membawa perasaan, ya, sedih karena sikap guru yang kadang dirasa kurang baik atau keras tadi, ya. Pada kondisi seperti itu dia harusnya bersabar, ya, tetap menjalin hubungan yang baik dengan gurunya, ya, tetap mengambil ilmu darinya, ya, bahkan kalau bisa dia meminta maaf terlebih dahulu, ya, menyatakan kesalahan dirinya di hadapan gurunya, bahwa yang salah mungkin adalah siswanya atau muridnya dia, ya. Kemudian dia mohon maaf pada gurunya, ya. Maka murid yang seperti ini, ya, yang mau mengalah dulu, ya, bukan kemudian malah menuntut, bahkan mempermasalahkan gurunya, ya, atau membawa pada permasalahan yang lebih panjang begitu, ya. Ini tidak baik, ya. Nah, itu menunjukkan kurangnya hidayah taufik dari Allah atau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi sebaliknya, yang bisa merasakan sabar atau sedikit dia harus merasa hina ketika menjadi seorang murid talibul ilm, ya, dia tanda diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti suatu saat ketika sudah memiliki ilmu, dia menjadi mulia, mendapatkan ilmu dari gurunya, kemudian dia berganti posisi. Pada waktu sudah mendapatkan ilmu, dia harus mengamalkan, dia kemudian banyak orang berguru kepadanya, sehingga dia diminta ilmunya juga karena dulunya mau susah terlebih dahulu. Waqad ahsana man qal, dan sungguh sangat baik apa yang dikatakan oleh seseorang, man lam yadhuq ta'mal madhallati sa'atan, man lam yadhuq, siapa yang tidak pernah merasakan ta'mal madhallati, ya, rasanya hina, rasanya menghinakan diri, sa'atan, satu saat saja, ya, dia tidak pernah merasakan hina, ya, ketika belajar, ya, maunya disanjung terus, ya, tapi tidak pernah merasakan susah, merasakan hina, ya. Qata'az zamana bi asrihi madlulan, zaman akan memutus bi asrihi dengan dengan perasaan baginya, ya, madlulan dengan kehinaan, artinya karena tidak pernah merasa hina, tidak pernah merasa susah, ya, suatu saat, ya, dia akan dihinakan oleh zaman, ya. Maka tentang rasa susah, rasa senang, rasa bahagia, rasa dulunya pernah menderita, itu adalah perguliran saja, perguliran waktu, ya. Kadang orang menempati di satu kondisi, dia harus susah-susah terlebih dahulu, harus berusaha mencari ilmu, harus setor hafalan kepada syekhnya, kepada gurunya, ya. Kadang dimarahi saat setoran, kadang dia diperingatkan dengan cara yang tidak baik oleh gurunya mungkin, ya. Ya, itu semua untuk menopang dirinya agar nanti suatu saat dia bisa mendapatkan ilmu, kemudian bisa pada derajat diangkat dengan ilmunya, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Kemudian Allah angkat dirinya, ya. Karena itu berproses, ya. Dari santri, siswa, murid, kemudian sudah mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, berhasil menghafal Al-Quran, kemudian dia tertuntut untuk mengamalkan dari pengetahuannya. Ketika sudah hafal Quran, dia harus mengajarkan, akhirnya dia matlub, diminta, kemudian juga harus mengajarkan pada orang lain. Nah, ini letak
bagaimana seharusnya seorang santri, seorang muta'alim itu tetap mengambil manfaat, mengambil ilmu apapun kondisi gurunya itu. Ya. Karena apa? Sedikit saja dia kemudian lari dari gurunya karena satu sikap yang dia tidak senang, ya tidak mau susah, tidak mau dimarahi ketika belajar. Nah ini berarti dia sesungguhnya telah lari dari petunjuk, telah lari dari ilmu yang akan diberikan oleh gurunya. Kemudian fasal baru, wa min adabihi al-muta'akkidah, dan termasuk dari adab yang sangat-sangat ditekankan bagi seorang muta'allim, bagi seorang murid, an yakuna harisan ala ta'allum, hendaknya seorang murid itu gigih dalam belajar, ya, muwadhiban alaihi, tekun untuk belajar, fi jami'il awqat, di setiap waktu, allati yatamakkanu minhu fiha, ya, di setiap waktu yang memungkinkan dia untuk belajar, mencari ilmu, ya. Waktu memang untuk sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, harusnya dia tekun di situ, harusnya gigih. Dia pergunakan waktu sebaik-baiknya ketika menjadi santri, ketika belajar Al-Quran kepada syekhnya, ya. Dia gunakan waktu sebaik-baiknya. Wala yakna'u bil qalili ma'a tamakkunihi minal katsir, dan tidak puas dengan sesuatu yang dikit, padahal dia mampu untuk mendapatkan yang banyak dari sebuah pengetahuan, dari sebuah ilmu, dari target hafalan, ya. Jangan merasa puas pada ketika dia sudah mendapatkan hafalan, ya, mungkin hafal setengah halaman atau satu halaman, yang sebenarnya dia mampu menghafal lebih, mampu menghafal 1 hari 2 halaman 3 halaman, ya, karena waktu memungkinkan untuk dia bersungguh-sungguh belajar. Seharusnya dia bersungguh-sungguh, seharusnya dia lebih gigih lagi, ya, untuk mendapatkan yang lebih banyak, ya. Wala yahmilu nafsahu ma la yutiqu. Begitu juga, tapi juga harusnya tahu diri ketika dia tidak mampu mendapatkan atau menghafalkan yang banyak, ya, jangan dibawa dirinya pada sesuatu yang tidak mampu, ma la yutiq, ya. Kalau dia mentargetkan 1 hari 1 halaman dari hafalan makro yang dihafal, ya sudah, mampunya segitu, istiqomahkan terus. Tapi kalau dia mampu lebih 2 halaman 3 halaman, maka baiknya dia harus menghafal lebih, ya. Tetapi dia juga harus tahu, saya mampunya sekian, saya tidak mampu lebih, ya berarti harus berhenti di target yang minim, ya. Kenapa? Makhafatan minal malal, ditakutkan nanti dia akan jenuh, wa dhaya'a ma hasal, atau akan hilang dari apa yang sudah didapat. Jadi terkait adab ini, ya, adab untuk bersungguh-sungguh bagi seorang talibul ilm, adab untuk tekun muwadziban, ya, adab untuk tidak puas dengan sesuatu yang sedikit ini, kembali kepada target pribadi masing-masing seorang muta'alim, ya. Jadi dia mengukur, ya, potensinya, ya, saya bisa lebih atau saya cukup nggak bisa lebih-lebih, karena takut nanti malah bosan, malah kemudian akan hilang hafalan saya kalau banyak-banyak. Nah, maka dia yang mengontrol, ya, tentu dengan musyawarah atau konsultasi dengan syekhnya, dengan gurunya. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal akhwal, dan hal ini berbeda, ya, yakhtalifu, berbeda, bi ikhtilafin nas, tergantung perbedaan orang, ya, wal ahwal, dan kondisi. Ada orang, ada murid yang mampu lebih, ada satu kondisi kadang murid bisa menghafal lebih banyak, ya, karena fresh mungkin, karena kesehatannya terjaga, ya, sehingga kemudian dia semangat, ya. Tapi ada murid yang karena
mungkin dia sedang sakit, tidak enak badan, tapi tetap memaksakan diri untuk hadir di halaqah, ya, sehingga dia tahu dirinya ini, ya, saya bisanya menghafal sekian sedikit, ya tidak mengapa. Tapi ini baiknya dikomunikasikan dengan syekhnya, dengan gurunya. Wa idza hadara ila majlisis syekh falam yajidhu. Kemudian jika talibul ilm, muta'allim itu hadir di majlis syekh, hadir di majlis ilmunya seorang syekh, falam yajidhu, kemudian dia tidak mendapati di majlis tersebut, tidak mendapati syekhnya, tidak mendapati gurunya, intadharahu wa lazama babahu. Ya, ini adab yang mungkin sekarang hampir sudah tidak dilakukan oleh siswa-siswa talibul ilm sekarang, ya. Hendaknya apa? Hendaknya dia menunggu syekhnya, kalau bisa lazama babahu, ya, menunggu di depan pintu rumahnya atau pintu tempat keberadaan gurunya itu, mungkin di kantornya, dia tunggu di depan, ya. Wala yafutu wadhifatahu, dengan tanpa tetap tidak meninggalkan tugasnya dia sebagai seorang talibul ilm, seorang siswa, illa an yakhafa karahatas syekh lidzalik, kecuali jika gurunya benci pada perilaku seperti itu, ya, menunggu di depan rumahnya atau menunggu di depan kantornya, ya. Kalau syekhnya tidak senang dengan hal tersebut, maka tidak usah dilakukan, ya. Tapi tadi, ya, kalau dia menghadiri sebuah majelis ilmu dari seorang guru, ya, kemudian dia tidak mendapati ada syekh di situ, ya, kemudian dia sudah terbiasa kalau tidak datang syekhnya, kemudian menunggu di depan pintu rumahnya, kemudian syekhnya tidak mengapa, dan hal itu sudah diketahui oleh syekhnya bahwa syekhnya atau gurunya biasa seperti itu, maka tidak mengapa baginya untuk menunggu di depan pintu rumahnya, ya, dengan tanpa meninggalkan tugasnya. Jadi sambil menunggu, sambil tetap mengulangi, memurajaah hafalannya, menghafal hafalannya akan disetorkan pada gurunya. Illa an yakhafa karahatas syekh lidzalik, kecuali jika guru itu tidak senang atau benci pada hal itu. Bi an ya'lama min halihi al-iqra'i fi waqtin bi'ainihi. Bisa jadi juga guru itu dengan kondisinya dia tahu bahwa murid akan membaca hafalannya itu saat di waktu yang telah dijadwalkan. Maka ketika sudah ada jadwal waktu untuk setoran, ya, kemudian gurunya tidak datang, kemudian muridnya menunggu di depan pintu rumahnya, ya, dan guru tersebut juga tahu ini sudah tadi ada jadwal yang saya tinggalkan, kemudian dia ridha dengan sikap muridnya itu, maka tidak mengapa. Wa alla yukri'a fi ghairihi, wa annahu la yukri' fi ghairihi, ya, dan mungkin muridnya tahu kalau gurunya tidak akan menyimak hafalannya, ya, di waktu-waktu yang lain karena kesibukan gurunya, maka dia harus menunggu, ya, di jadwal yang telah ditentukan, maka itu tidak mengapa. Wa idza wajada asy-syaikha na'iman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'dzin alaihi, ya. Kemudian jika seorang muta'allim, siswa atau murid ingin ketika mendapatkan syekhnya sedang tidur atau sibuk dengan urusan yang lain, lam yasta'dzin alaih, tidak sepatutnya baginya untuk meminta izin untuk setoran kepadanya atau untuk belajar kepadanya, ya. Jadi ditunggu dulu sampai urusan gurunya selesai. Bal yasbiru ila istiqadhihi au faraghihi au yansarifu, ya. Akan tetapi hendaknya dia sabar sampai gurunya itu bangun dari tidurnya, au faraghihi, atau sampai guru itu selesai dari pekerjaannya, kesibukannya, au yansarif, atau guru itu telah bubar dari urusannya, kemudian mendatangi muridnya. Ya, ini adab, ya. Hendaknya benar-benar melegakke waktunya gurunya, ya. Jadi was-sabru aula, sedangkan sabar untuk tidak mengganggu kesibukan guru itu lebih utama, lebih baik.
kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an dan yang lainnya melakukan hal tersebut. Jadi pernah Ibnu Abbas radhiyallahu an itu menunggu di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena ingin belajar takwil tafsir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela menunggu di depan pintu rumahnya meskipun sudah sampai larut malam, ya, sampai kemudian Rasulullah mengizinkannya untuk masuk ke rumahnya untuk belajar dengannya, ya. Dan seperti inilah orang-orang terdahulu, generasi salaf, ketika mereka belajar kepada seorang syekh, kepada guru, mereka tetap memperhatikan adab, ya, bagaimana melihat waktu yang dimiliki oleh guru itu, sedang sibuk atau tidak, sedang luang atau tidak, sangat-sangatlah diperhatikan oleh mereka, sehingga ketika memiliki kesibukan, guru memiliki kesibukan, ya, murid tidak kemudian langsung meminta diajari. Kemudian wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi at-tahsil fi waqtil faragh wan nashati wa quwwatil badani, dan seyogyanya bagi seorang murid itu mengambil komitmen pada dirinya untuk al-ijtihad, untuk bersungguh-sungguh fit tahsil, dalam mendapatkan ilmu. Jadi harus bersungguh-sungguh, ya, fi waqtil faragh, ya, yang dia lakukan di waktu kosong, ya, sungguh-sungguh ketika sudah tidak ada jam pelajaran bersama guru, ada waktu kosong di waktu lain, dia juga tetap belajar, ya, tidak kemudian hanya belajar ketika bersama gurunya saja, ya, atau meninggalkan baca buku, ya, saat waktu kosong. Nah, ini tidak sebaiknya begitu, tapi hendaknya juga memanfaatkan waktu-waktu luang untuk bersungguh-sungguh, untuk belajar, untuk murajaah hafalan, untuk menambah hafalan dan yang lainnya. Wan nasyat, dan perlu rajin, perlu giat gitu. Wa quwwatil badan, ya, dan ketika badannya ini kuat, ya, mampu untuk belajar, ya. Wa nabahatil khatir, ya, kemudian konsentrasi ini bisa maksimal, bisa fokus, ya, maka gunakan waktu-waktu itu, ya, waktu muda, waktu di usia-usia efektif untuk belajar, ya, digunakan sebaik-baiknya. Wa qillatis syaghilat, dan sedikitnya kesibukan, karena pada siswa itu sebenarnya adalah umur-umur yang masa emas untuk mereka belajar, ya, karena tidak disibukkan hal-hal yang lain kecuali kesibukan belajar, maka hendaknya dia memperhatikan hal tersebut, ya. Bentuk dia bersyukur kepada Allah adalah memanfaatkan waktu dengan giat belajar, dengan disiplin belajar, dan terus musabarah, sabar menjadi seorang penuntut ilmu, ya. Kemudian menggunakan waktu di waktu kosong. Qabla awaridil bitalah, sebelum ada halangan-halangan yang al-bitalah, ya. Qabla awaridil bitalah, yang kemudian tidak ada lagi waktu menganggur, ya. Wartifa'il manzilah, atau mungkin sebelum pada kondisi dia harus naik kedudukannya, tambah umur, tambah kemudian berubah menjadi posisinya berubah, yang tadinya talibul ilm, kemudian suatu saat dia karena sudah tambah umur, sudah lulus dari pembelajaran dengan syekhnya, sudah selesai hafalannya, irtifa'ul manzilah, kedudukannya juga semakin naik, ya, karena diangkat oleh Allah, sudah memiliki ilmu, ya, sehingga tidak ada lagi waktu-waktu semanis waktu dia belajar dahulu, waktu kosong untuk menyibukkan baca buku sendiri, menambah hafalan sendiri, ya, sehingga diminta untuk bersungguh-sungguh itu di waktu dia belajar, sebelum datangnya waktu dia harus memberi ilmu pada orang lain, ya. Tidak ada lagi waktu kosong baginya karena sudah diminta. Nah, ini gunakan waktu sebaik-baiknya. Sehingga di sana ada perkataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka sungguh telah berkata
Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, tafaqqahu qabla an tasudu, ya, belajarlah, ya, tafaqqahu, belajarlah, qabla an tasudu, sebelum kalian dituankan, ditokohkan, sebelum kalian menjadi tokoh, sebelum kalian ditinggikan kedudukan kalian. Maknanya apa? Ijtahidu fi kamali ahliyatikum, ya, bersungguh-sungguhlah untuk menyempurnakan kemampuan kalian, ya, kompetensi kalian, ya, ahliyatikum, kemampuan, kompetensi, ya, bersungguh-sungguh, ya, untuk sempurna, ya. Wa antum atba'un, ketika kalian sedang pada posisi mengikuti atau mengikuti guru, pada posisi sebagai siswa, ya. Qabla antasiru sadah, sebelum menjadi tokoh, sebelum menjadi guru, sebelum menjadi muallim. Ada masanya kalian sungguh-sungguh ketika belajar, harus gemar, harus tekun, ya, mencari ilmu, haus ilmu, dekati ustaz, dekati syekh, tanya kepadanya tentang banyak permasalahan, atau baca buku tentang sebuah permasalahan ini dan itu, ya, sebelum nanti kalian mendapati waktu tidak seluang sebagaimana ketika menjadi santri. Fa innakum idza sirtum sadatan, karena sesungguhnya kalian jika kalian menjadi tokoh atau sudah diperankan, matbu'in, kalian akan diikuti. Tadinya mengikuti, tapi kalau sudah jadi tokoh, sudah jadi guru, akan diikuti. Imtana'tum minat ta'allum, kalian akan terhalang dari belajar, terhalang dari menuntut ilmu. Lirtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum, karena kedudukan kalian yang tinggi atau banyaknya kesibukan kalian, ya. Wa hadza ma'na qaulul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dan ini juga senada kandungan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, tafaqqah qabla an tar'as, belajarlah sebelum kalian dijadikan pemimpin, sebelum kalian memimpin. Fa idza ra'asta, jika kalian sudah memimpin, jika kamu sudah memimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan lagi untuk kalian belajar. Pemirsa Ibaskah TV rahimakumullah, ini kajian yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini, ya. Jadi secara umum poin-poin yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana adab seorang muta'allim, seorang penghafal Al-Quran ketika belajar, ya. Belajar kepada gurunya itu bagaimana? Di antaranya, satu, ketika mendapati gurunya berbuat salah atau berperilaku kasar pada diri seorang siswa, seorang muta'allim, talibul ilm, ya, berperilaku tidak baik, maka jangan dibawa oleh muta'allim, oleh santri, jangan dibawa ke perasaan yang lebih, ya. Jangan sampai kemudian ngambek, jangan sampai kemudian justru kabur dari gurunya, memisah dari gurunya, dan tidak mau lagi belajar kepadanya. Tetapi hendaknya dia sabar, karena itu lebih mulia, lebih utama, ya. Sebagai sarana untuk dia mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, itu hendaknya dia bisa bersabar terhadap sikap guru tadi, ya. Kemudian sebagai bentuk dia bisa musabarah, ya, tekun, ya, tetap mau susah payah dahulu ketika belajar, sehingga itu syarat untuk mendapatkan ilmu, ya. Kemudian juga tidak kemudian memulai untuk meminta maaf kepada gurunya, barangkali yang salah adalah dirinya, meskipun sebenarnya mu'allim juga salah, ya, tetapi meminta maaf terlebih dahulu, atau iltimasu bil a'dzar, ya, tidak menghiraukan kesalahan gurunya, itu lebih baik, ya. Kemudian yang kedua, ya, memang dibutuhkan waktu untuk mau susah payah dahulu ketika belajar, dibutuhkan untuk bisa menghinakan dirinya,
di hadapan gurunya, di hadapan menghinakan dirinya pada gurunya dan pada ilmu, ya, untuk dia dimuliakan suatu saat ketika sudah mendapatkan ilmu, ya. Karena banyak tadi qaul yang disampaikan, diantaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dzuliltu taliban fauziztu matluban, ya. Jadi berproses, ya, ketika belajar, ya, harus siap untuk hina di depan guru dulu, ya, sehingga nanti suatu saat dia akan dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang telah didapatinya. Kemudian dari adab yang ketiga, dari adab yang sangat ditekankan, yaitu hendaknya seorang murid itu hendaknya sungguh-sungguh dalam belajar, ya, tekun, gigih saat belajar, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, ya, ya, karena waktu-waktunya hanya fokus konsentrasi untuk belajar, maka gunakan kesempatan itu dengan baik, gunakan waktu emas itu dengan baik, karena akan datang waktu di mana dia tidak bisa belajar, di mana dia sudah harus tertuntut untuk menyampaikan ilmu, ya. Dia tidak lagi ada kesempatan untuk belajar, tetapi sudah harus memberikan ilmu. Maka ketika menjadi talib, menjadi muta'allim, dia perhatikan kesungguhannya, harus diperhatikan ketekunannya untuk terus, ya, ijtihad, kemudian mengupgrade atau menambah dirinya, ya. Kalau dia mampu belajar lebih, mampu menguasai ilmu-ilmu yang banyak, berarti dia harus tidak berpuas diri, ya, tapi justru terus mengembangkan dirinya. Tetapi juga harus melihat situasi dan kondisi, ya. Ada mungkin sebagian siswa, sebagian santri, talibul ilm yang tidak mampu mendapatkan ilmu banyak, juga cukup dengan sedikit, tetapi kemudian terus-menerus continue dan istiqomah, ya, karena dikhawatirkan dia akan jenuh atau mungkin malah justru hilang apa yang sudah dia pelajari. Kemudian yang terakhir tadi, ya, inti dari fasal ini, ya, yaitu perkataannya Imam Syafi'i dan juga perkataannya sahabat mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya penting belajar sebelum nanti diposisikan menjadi seorang syekh, menjadi seorang tokoh dan menjadi seorang guru, ya. Tafaqqah qabla an tar'as, ya, tadi. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.